Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Syukron, karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Namun sebelumnya, saya meminta maaf karena saya harus off kamera dikarenakan sinyal yang tidak mendukung. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai prinsip pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya, baik, di sini kelompok 4 terdiri dari 9 anggota. Yang pertama ada Onang Oki Saputro dengan NIM 200-210-402-136. Yang kedua ada Chandra Tejo Pangestu dengan NIM 200-210-402-112. Yang berikutnya ada Alvina Puspita Ningrum Astuti dengan NIM 200-210-402-133. Yang berikutnya ada Risti Indah Prasetyawati dengan NIM 200-210-402-100. Yang kelima ada Yasmin Afifah Firdausi dengan NIM 200-210-402-127. Yang berikutnya ada Al-Azizah Rashidatul Ummah dengan NIM 200-210-402-122. Yang berikutnya ada Aliza Tahtihanil Fitri dengan NIM 200-210-402-108. Yang berikutnya ada Roro Devi Arum Ramadhani dengan NIM 200-210-402-117. Dan yang terakhir ada Fajar Tri Haryadi dengan NIM 200-210-402-126. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan sebuah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga makna pesan atau informasi yang disampaikan itu menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Mengapa sih kita perlu memilih media pembelajaran? Nah, pemilihan media pembelajaran di sini sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan pemilihan ini dapat menentukan jenis media apa yang mampu digunakan secara tepat. Jenis media yang mahal dan modern belum tentu dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan sebaliknya juga, jenis media yang sederhana, yang mudah dibuat atau mudah didapat, mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi kita perlu menyeleksi atau memilih media pembelajaran secara tepat. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan proses pemilihan media. Slide selanjutnya. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu adalah adanya kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Nah, tujuan pemilihan media dan tujuan penggunaan media ini merupakan dua hal yang saling berhubungan. Penggunaan media pembelajaran harus diperhatikan masing-masing dari aspek tujuan tersebut. Apakah untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, atau psikomotorik. Nah, dalam mempertimbangkan sebagai media pembelajaran juga harus mempertimbangkan apakah untuk sasaran individu, kelompok, atau klasikal, atau untuk sasaran tertentu, misalnya anak balita, orang dewasa, masyarakat petani, orang buta, orang tuli, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, adanya familiaritas media.
Familiaritas media artinya mengenal utuh kekurangan dan kelebihan media yang dipilih. Sifat dan karakteristiknya, setiap jenis media berbeda. Setiap media, jika dihubungkan dengan komponen pembelajaran, akan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, harus mengenal secara betul sifat dan karakteristik media yang akan dipilih agar sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, adanya sejumlah media pembelajaran yang dipilih atau diperbandingkan. Pemilihan adalah proses pengambilan keputusan untuk menetapkan media yang cocok untuk kegiatan pembelajaran. Pasti akan ada sejumlah media yang diperbandingkan. Kualitas media yang dipilih bergantung pada seberapa banyak pilihan media yang dibandingkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adanya sejumlah kriteria atau norma yang dipakai dalam proses pemilihan. Prinsip keempat ini merupakan hal yang paling penting dalam proses pemilihan. Sejumlah kriteria dan norma harus disesuaikan dengan kondisi tempat, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, fasilitas, tenaga maupun dana, dampak kemudahan yang diperoleh, serta efisiensi dan efektivitasnya. Antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, jumlah dan kedetailan norma atau kriteria yang dikembangkan bisa jadi berbeda. Menurut Mukimah sendiri, untuk mengembangkan media pembelajaran, perlu diperhatikan prinsip visual yang dapat digambarkan sebagai singkatan dari kata-kata visible, mudah, dilihat intensif, menarik, simple, sederhana, useful, isinya berguna atau bermanfaat, accurate, benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan legitimate, masuk akal atau sah, terstruktur atau tersusun dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya menurut Mukminan yaitu prinsip visual. Yang pertama ada masuk akal, sah atau struktur. Kemudian yang kedua ada terstruktur atau tersusun dengan baik. Selanjutnya. Kemudian yaitu ada faktor-faktor pengembangan kriteria pemilihan media pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor pengembangan kriteria pemilihan media pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran sebagai faktor yang dapat dikembangkan paling tidak meliputi kawasan tujuan pembelajaran apakah termasuk kognitif, efektif, atau psikomotor. Selanjutnya, harus dapat menunjang jenis dan tingkat kemampuan yang dicapai siswa. Lalu dapat dasar perumusan kriteria pemilihan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Semua kemungkinan-kemungkinan dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tersebut dapat dipakai sebagai dasar perumusan kriteria pemilihan dalam hubungan dengan tujuan pembelajaran. Dan sebetulnya masih dapat dikembangkan lebih luas dan lebih detail lagi. Selanjutnya. Karena yang mengalami atau sebagai sasaran pembelajaran adalah siswa, faktor pengembangan kriteria pemilihan media pembelajaran selanjutnya yaitu karakter siswa atau sasaran. Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah siswa secara individu untuk kelompok,
klasikal atau massal rata-rata umur untuk menentukan tingkat bahasa dan istilah yang digunakan dalam media, latar belakang sosial untuk menentukan pembelajaran, contoh dalam media, dorongan belajar, jenis kepribadian, tingkat pengetahuan, gaya belajar, keterampilan yang dimiliki, sikap dan nilai yang dijunjung tinggi, dan ciri-ciri lain yang relevan dan dapat diperhitungkan dalam pengembangan kriteria yang berkaitan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Selanjutnya. Yang keempat, keadaan latar atau lingkungan. Keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai segala sesuatu yang mengelilingi di luar media dan dapat mempengaruhi berfungsinya media dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat sosial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kondisi setempat. Segala sesuatu menyangkut potensi dan keadaan di mana media itu dikelola dan dilaksanakan. Terdapat aspek dapat berupa kualitas teknik media, pencahayaan waktu yang tersedia, ketersediaan media, dan keadaan lain yang relevan. Selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Alvina. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucap, kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada teman-teman peserta diskusi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di forum diskusi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.